Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Amin, ya luar biasa ya. Kita semua adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Maret, ya kan? Nggak terasa ya waktu Bapak Ibu ya. Ya, saya diberi judul yaitu fokus masalah versus fokus Kristus. Seperti yang Bapak Ibu baca dari flyer. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang beribadah lewat live streaming YouTube gereja kami dan juga yang mendengarkan siaran ulangan dari YouTube gereja His Grace Church Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, dengan judul fokus masalah versus fokus Kristus. Masalah versus fokus Kristus. Nah, pertanyaannya, siapa dari antara kita, Bapak Ibu nggak usah jawab, karena kalau yang beribadah lewat YouTube kan nggak bisa menjawab dan saya juga nggak dengar, ya kan? Dan kalau Bapak Ibu yang beribadah secara onsite juga menjawab, ya jadi ramai juga gitu kan ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah, siapa yang dari lahir nih sampai dengan hari ini itu nggak pernah menghadapi masalah, nggak punya tantangan hidupan dan nggak pernah ngalami kesulitan? Siapa yang pernah di sini Bapak Ibu? Jawab dalam hati atau mungkin tunjuk aja kali gitu. Saya nggak pernah masalah nih, saya nggak pernah tahu apa arti kesulitan. Pokoknya hidup saya itu nyaman-nyaman aja. Dari saya lahir semua tersedia, dari saya sekolah semua tersedia. Siapa? Atau mungkin saya nggak tahu apa itu masalah, arti masalah apa ya? Arti kesulitan itu apa ya? Semua orang pasti pernah mengalami masalah, kesulitan, tantangan, ya kan? Bahkan anak-anak muda pun dalam bangku sekolah mungkin ada teman-teman yang kayaknya dia nggak suka untuk saya mendapatkan nilai yang bagus dan dia berusaha, atau mungkin hal-hal dalam perjalanan kalian anak-anak muda pasti ada hal-hal tantangan-tantangan di dalamnya. Benar nggak? Iya kan? Di anak-anak youth ya, perkuliahan maupun juga anak-anak yang baru, anak-anak muda yang baru bekerja pasti ada namanya mengalami kendala-kendala, tantangan, kesulitan, atau mungkin aduh mama nggak ngerti ya, papa nggak ngerti ya. Kan itu namanya tantangan ya, kesulitan ya. Benar nggak? Iya kan? Jadi bukan hanya orang dewasa, orang tua saja yang menghadapi masalah. Anak muda pun pasti pernah mengalami masalah, tantangan. Bahkan orang yang tanda kutip diberikan warisan sampai 7 keturunan, kalau nggak dijaga dan dikelola, habis nggak itu uang namanya? Benar nggak? Habis kan? Pasti pengusaha, pembisnis pun walaupun dia dapat warisan dari orang tua, dia harus mengelolanya, dia harus mengerjakannya, karena kalau tidak dipergunakan dengan baik, pasti habis. Berarti masalah lagi dong, iya kan? Tantangan lagi dong, berat. Benar nggak Bapak Ibu? Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan kita, siapapun pasti pernah mengalami namanya masalah, kesulitan, tantangan, atau kendala-kendala. Benar ya? Saya pengen ini tapi saya nggak bisa. Saya ada teman gitu ya, dia bersaksi, halo Li gitu kan ya, dia seorang pramugari, tapi dia itu lahir dari keluarga yang tanda kutip udah keluarganya broken home gitu kan ya, dan kemudian mau makan aja sulit, mau makan aja susah. Tapi waktu dia masih kecil dia bercerita gitu kan ya, saya pengen naik pesawat, dia bilang gitu kan. Gimana mungkin mau makan aja sulit gitu kan ya. Masalah kan, tantangan. Tapi dia bilang, Tuhan saya pengen naik pesawat. Dan satu waktu Tuhan jawab doa dia bukan hanya naik pesawat, tapi hari-harinya dihabiskan di pesawat. Dia menjadi pramugari go internasional. Iya kan? Nggak ada yang mustahil. Dan kemudian saya juga pernah mendengar kesaksian hamba Tuhan, saudaraku. Kesaksian hamba Tuhan ini, dia mau makan ayam aja sekali setahun. Bapak Ibu dalam seminggu makan ayam berapa kali? Hah? Berapa kali? 2 dalam seminggu. Dia itu sekali setahun. Dan kalaupun dia makan sekali setahun, belum tentu dia dapat dagingnya, paha atas atau dada yang banyak dagingnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk mau makan ayam aja dia loh yang bersaksi. Dia makan ayam orang tuanya masak cuma sekali setahun. Dan kalau ada tamu yang datang, dikasih sama tamu, dia cuma makan kepala yang kecil itu doang. Masalah nggak? Tantangan kan? Tapi dalam waktunya Tuhan, mau makan apa aja pun dia bisa. Mau kemana aja dan dia udah keliling dunia ini saudara. Benar nggak? Iya kan?
Jadi judul tema kita hari ini adalah masalah versus fokus kepada Kristus, seperti yang Bapak Ibu telah baca di flyer. Bapak Ibu boleh ambil pulpen, ambil catatan, atau mungkin catat di handphone. Seperti ini. Masalah, persoalan, tantangan, kesulitan yang saudara alami itu biasa. Katakan samping kanan kiri kita, hai suami kita, istri kita, teman kita, pokoknya ngomong beb gitu ya. Demikian juga Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah lewat YouTube kami. Katakan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan yang saya alami itu biasa. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami hal tersebut. Dan kabar baiknya, Tuhan yang saudara dan saya percayai, Tuhan yang saudara dan saya punya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Amin. Masalah biasa, kesulitan biasa, tantangan biasa, tapi katakan saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena masalah, persoalan, tantangan, kesulitan itu adalah untuk melatih otot-otot iman saudara. Katakan amin. Melatih otot-otot iman saudara. Di sini Bapak Ibu yang ikut nge-gym, ikut olahraga siapa? Boleh angkat tangan? Yang nge-gym kan? Bapak Ibu rela mengeluarkan sejumlah dana untuk jadi member, benar gak ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Saya juga pengen nge-gym tapi nantilah ada waktunya ya gitu ya. Kita rela, Bapak Ibu Saudara, rela mengeluarkan sejumlah dana yang gak murah, benar gak? Untuk apa? Untuk melatih otot-otot ya kan. Kalau perempuan di atas usia 40 itu olahraganya angkat barbel ya. Supaya masa ototnya itu penuh, padat. Ya Bapak Ibu ya. Saya menyiapkan firman ini Tuhan, menyiapkan firman Tuhan ini juga jadi buka-buka gitu ya. Nah, melatih otot-otot iman setiap kita. Lewat masalah, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat keadaan yang tidak nyaman yang kita alami. Amin. Nah, saya baca angkat barbel salah satunya ya Bu ya. Untuk melatih otot kita ya kan. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu ya? Saya belum ada di gitu ya. Nah, angkat barbel itu melatih otot lengan saudara. Otot inti, otot punggung, otot gluteus, hingga otot paha. Saya sampai buka ini searching loh saudara. Jadi saudara harus dengerin firman Tuhan ini karena saya diberkati juga pada saat mempersiapkan ini ya. Otot lengan kan untuk mengangkat beban ya. Dan otot paha untuk supaya kita kuat gitu kan ya. Dan ternyata manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan ini adalah memperlancar peredaran darah, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Kalau wanita tidak mudah osteoporosis Bu. Nanti Ibu ikut nge-gym ya, daftar. Oke. Terus kemudian mengurangi resiko penyakit tertentu, jantung, sakit punggung, meningkatkan rasa percaya diri, dan manfaat lainnya yang tidak didapat secara instan. Benar nggak Bapak Ibu yang ikut nge-gym, tambah percaya diri nggak? Tambah percaya diri? Itu loh, rela mengeluarkan sejumlah dana untuk angkat barbel. Bahkan hal-hal yang istilahnya alat biasa kita berat gitu kita tarik-tarik coba. Belum tentu di rumah mau ngerjakannya, iya kan? Itu ternyata semuanya juga untuk membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, mungkin ada bilang Pastor Loli, Ibu Pendeta Loli, apa hubungannya sih kok jadi ngomong nge-gym ya gitu ya? Kok ngomongin angkat barbel ya? Hubungannya dengan makanan rohani kita, kehidupan rohani kita, yaitu bahwa lewat tantangan, masalah, kesulitan, rasa tidak nyaman, itu juga melatih otot iman kita. Amin. Nah, kalau orang nge-gym apa langsung instan dia berotot? Enggak kan? Butuh waktu ya. Dan dia harus dinutrisi dengan makanan yang sehat bergizi ya Bu ya. Enggak boleh stres ya. Hindari hal-hal yang menghambat untuk pembentukan itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Supaya otot-otot iman kita terbentuk,
kita harus makan nutrisi yang sehat bergizi, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya kan? Untuk melatih otot iman kita harus menutrisi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau lagi menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, oh Tuhan mau buat saya tambah percaya diri. Katakan amin. Amin. Tuhan mau buat saya tambah keren. Amin. Tuhan mau membuat saya tambah bersinar. Karena Tuhan sedang membentuk otot iman saya. Ya kan? Nah mari kita buka firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 saudaraku. Itu awal pertama. Permulaan. Kita buka firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dan dengan hormat saya kembali mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Ya, judulnya Yesus berjalan di atas air. Kita baca ya Bapak Ibu. Bergantian karena pertama kali yang diciptakan Tuhan para pria, maka para pria akan membaca ayat 22 dan selanjutnya para wanita. Oke, setuju? Deal? Deal. Ya. Kita baca 3, 2, 1. Silakan. Para pria. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Mungkin Bapak yang pria bisa bersuara, boleh ambil mic ini biar yang pria boleh bantu saya, jadi suaranya kedengaran kan? Ya, yang wanita mari kita baca bersama-sama. 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ya, ayat 27 kita para wanita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Kita baca bersama-sama ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Ya, tadi temanya apa Bapak Ibu? Silakan duduk kembali. Fokus masalah versus fokus Kristus. Di tema tulisannya masalah versus fokus kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu tahu nggak angin sakal itu apa? Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan dengan arah perahu, saudaraku. Bertiup datang dari depan perahu. Jadi ini contohnya perahu. Ini datang perahu, ini perahu. Terus kemudian angin sakal itu datang dari seberangnya si perahu. Jadi kalau perahunya mau maju, angin sakal datang menghadap dia. Jadi Bapak Ibu bisa tahu gimana sih yang maksud namanya angin sakal ya. Jadi angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Kan Bapak Ibu bacakan tadi angin sakal, tadi siapa yang mengerti angin sakal itu sebelumnya apa? Sebelum saya jelaskan. Gak ada yang tahu ya? Ya kan? Jadi angin sakal itu adalah angin yang datang dari arah yang berlawanan dengan majunya perahu. Bapak Ibu jangan bayangkan perahu zaman dulu itu seperti yang pakai mesin, enggak, belum ada.
Ya, jadi masih dipakai dengan secara manual ya. Nah, jadi angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Meskipun angin sakal ini dapat membuat aktivitas lebih sulit, tapi ternyata angin sakal ini dapat membantu dalam meningkatkan kondisi fisik dan mental kita. Misalnya Bapak Ibu ini menggambarkan perahu nih, terus datang nih, melaju. Angin sakal datang nih. Otomatis kan kekuatannya lebih kuat lagi untuk bisa maju. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Karena ada angin yang menerpa. Itu keadaan yang dialami, saudaraku. Biasanya pada saat Yesus baru pelayanan dengan para murid-muridnya, mereka akan bersama-sama menyeberang naik perahu dengan Yesus dan para muridnya. Tapi pada saat itu, setelah Yesus mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus berkata, kalian berangkat dululah, nanti saya menyusul, lebih kurang seperti itu. Saya mau berdoa dulu. Biasanya Yesus itu berangkat bareng-bareng dengan muridnya. Setelah kejadian 5 roti 2 ikan mukjizat ini yang dapat memberi makan 5.000 orang, Yesus tinggal dulu, murid-murid jalan dulu. Oke, nah kemudian pada saat itu di tengah jalan, di tengah danau, datanglah si angin sakal ini saudaraku. Ya kan, angin sakal ini datang dan mereka ketakutan dan mereka susah dong, berusaha dong, benar gak? Kesulitan kan, energinya lebih kuat, ekstra energi untuk dapat membuat perahu ini maju saudaraku. Nah, oleh karena itu di dalam makna yang dikatakan mengenai akan angin sakal ini saudaraku, mengenai versus masalah versus fokus pada Kristus, ada 3 poin yang mau saya bagikan saudaraku. Yaitu ada 3 hal yang dapat kita petik dari pendengaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Siapa yang mau diberkati oleh firman Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita petik yang akan memberkati kita pada sore hari ini saudaraku. Pertama adalah jangan berfokus pada masalah. Ayo katakan samping kanan kiri kita, jangan berfokus pada masalah. Ayo siapa? Bangunkan. Tepuk-tepuk yang sebelah kanannya, tepuk sebelah kirinya. Ayo Bapak Ibu. Jangan fokus pada masalah. Mungkin Bapak Ibu biasa mendengarkan hal ini. Jangan fokus pada kesulitan yang saudara sedang alami. Jangan fokus pada keadaan yang tidak nyaman yang saudara alami. Amin. Karena semua orang pasti pernah mengalami namanya kesulitan, tantangan. Bahkan orang yang hubungannya intim dengan Tuhan pun pasti pernah mengalami ini. Ya, jadi bukan hanya, oh saya rohani banget, mungkin ada yang berkata, saya nggak pernah menghadapi masalah, siapa bilang. Hamba Tuhan pun tidak luput dari namanya kesulitan, ya kan? Benar nggak? Benar nggak Pastor Ari? Pasti ada tantangan ya kan? Ada kesulitan. Mau orang apapun, pembisnis pun pasti pernah mengalami namanya tantangan kehidupan dari segala usia. Oke? Nah, angin sakal ini sesungguhnya dalam kehidupan rohani, makna rohaninya ini dialami oleh semua orang saudaraku. Baik yang intim, dekat dengan Tuhan, ataupun yang tidak dekat dengan Tuhan. Baik orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya kan, tadi kan pembukaannya, masalah, kesulitan, tantangan itu, bro, biasa katakan. Sis, biasa. Beb, katakan biasa. Katakan ya, biasa ya. Tapi Tuhan kita yang luar biasa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin tuh adalah ya, berapa hari yang lalu. Terus dia bilang begini, ada yang WA gitu, konseling gitu, curhat lah lebih kurang. Mau buka usaha bisnis nggak ada modal, itu masalah ya. Ada orang punya modal tapi belum menemukan tempat bisnis. Itu masalah juga ya, itu kesulitan juga, Mbak. Benar tidak Bapak Ibu? Tantangan juga kan? Terus dia bilang, Kak, dia bilang gitu, aku pengen punya usaha bisnis tapi nggak punya uang. Aku pengen ngojek, dia bilang. Dia mau pengen ngojek tapi dia nggak punya uang untuk beli motor. Itu masalah nggak? Jadi siapapun dia, bahkan hamba Tuhan pun mungkin dalam impian dan visi misinya pasti ada mengalami namanya tantangan-tantangan, ya kan? Itu masalah, itu kesulitan, itu gambaran ibaratnya adalah angin sakal saudaraku. Sampai sini kira-kira dapat ya? Jadi kalau kita menghadapi gambaran, menghadapi tantangan, kesulitan, oh ini angin sakal. Kalau Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan dari Alkitab, ada nggak perkataan Yesus menghardik? Dia mengatakan diam, tenanglah, nggak ada di dalam Matius 14 ini saudaraku. Jadi yang dikatakan jangan berfokus pada masalah,
Semua itu akan berlalu, saudaraku. Kesulitan itu yang saudara sedang alami, tantangan yang saudara sedang alami, itu semua akan berlalu. Eka? Amin? Angin sakal ini tanpa disadari, saudaraku, membuat anak-anak Tuhan yang baru saja melihat, mengalami mukjizat pertolongan Tuhan, tidak dapat melihat bahwa Tuhan bersama dia. Sebelumnya ayat pembacaan firman Tuhan dikatakan apa? Kalau Bapak Ibu baca dari Matius 14, ayat sebelumnya, tema sebelumnya, perikop sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Baru saja Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Halo, benar gak? Seringkali anak-anak Tuhan seperti itu, saudaraku. Dan tak terkecuali orang-orang yang memiliki hubungan intim dekat dengan Tuhan. Baru dikasih mukjizat, baru dikasih pertolongan Tuhan, sebentar kemudian dia memperhatikan masalahnya, kesulitannya. Tapi hari ini Tuhan mau memberkati kita dengan kita mengatakan masalah kesulitan itu, tantangan itu adalah hal biasa. Amin. Amin. Ini Alkitab loh, Alkitabiah, bukan kata saya. Anak-anak muda, kalau lagi menghadapi tantangan, kesulitan, katakan itu biasa ya. Ya kan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau lagi menghadapi tantangan, oh ingat khotbah hari ini, oh itu angin sakal. Angin sakal berhenti gak pada waktunya? Kalau Bapak Ibu baca tadi kan reda kan? Dia diam, dia redah pada waktunya. Gak perlu dihardik. Kita gak perlu bilang dalam nama Yesus, enyah engkau. Enggak gitu juga. Karena lewat masalah kesulitan tadi untuk membentuk otot-otot iman kita, saudaraku. Jadi kalau kesulitan, tantangan yang kita hadapi itu adalah melatih iman kita, amin. Supaya iman kita tumbuh, ya kan? Supaya iman kita hidup. Kalau satu persoalan telah kita lewati, maka tantangan kesulitan berikutnya pasti dapat kita lewati bersama Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu baca kembali di pasal-pasal sebelumnya, ya kan, ada juga kisah mengenai di mana perahu Yesus hampir tenggelam. Nah, dalam gambaran itu Yesus bersama dengan para murid-muridnya, itu Bapak Ibu bisa baca di Markus 4. Nah, dalam pembacaan di situ, perahu itu hampir tenggelam dan Tuhan katakan diam dan tenanglah, ya kan. Tapi ini Tuhan gak menghardik, dia mengatakan aku ini, yang artinya ego emi, menyatakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir, yang hadir dan memberi jawaban kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Amin, saudaraku di dalam Tuhan. Angin sakal akan berhenti, pembelajarannya buat kita berhenti pada saat kita berhasil melewati proses yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kira-kira nangkap gak sih maksudnya? Jadi pada waktunya, tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan berhenti dengan sendirinya, ya kan? Dan di dalamnya ada maksud tujuan untuk kita belajar. Oh, dengan ini saya belajar. Oh, dengan ini saya dibentuk karakternya. Oh, dengan ini saya dibentuk untuk menghasilkan buah-buah roh. Amin. Jadi masalah itu biasa, tapi Tuhan kita luar biasa. Kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 8, saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Angin sakal datang nih, saudara gak perlu takut. Angin sakal itu hanya sekedar lewat doang. Jadi kalau lagi menghadapi tantangan, masalah, hanya sekedar lewat. Ya kan? Untuk membawa kita meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan kekuatan kita, bahkan memperluas kita, memperbesar bejana kita. Amin. Amin. Berarti kita semua di sini pernah melewati angin sakal dong, walaupun kita bukan para nelayan. Belum pernah naik ke perahu atau menghadapi dalam pantai di laut. Ya kan? Ibu sudah pernah menghadapi angin sakal? Angin sakal itu dialami semua orang gitu kan ya. Mungkin gak secara langsung secara arti yang sebenarnya, tetapi dalam kehidupan rohani tantangan kesulitan itu adalah gambaran angin sakal yang kadang-kadang kok Tuhan
kok saya menghadapi ini kok belum ada jawabannya. Mungkin seperti tadi, pengen punya usaha, bisnis nggak punya uang. Pengen buka usaha tapi punya uang tapi belum ketemu tempatnya. Itu juga seperti gambaran angin sakal. Orang mau kerja gitu tapi semuanya sudah CV udah disiapkan, pengalaman sudah ada, tapi kok belum ada ya lapangan pekerjaan. Itu juga seperti angin sakal yang pada waktunya Tuhan pasti akan berikan bagi kita semuanya. Amin. Kita akan melewati itu semuanya. Dan poin yang kedua adalah bagaimana kita dapat menang pada saat kita menghadapi masalah versus dengan fokus kepada Kristus, yaitu adalah jangan memperhatikan sekeliling kita. Katakan samping kanan kiri kita, yuk kita nggak usah perhatikan sekeliling kita. Ayo katakan sekali lagi, jangan perhatikan sekeliling. Amin. Nah, kehidupan ini tidak lepas dengan namanya dari pengamatan para netizen. Wah, saya artis dong. Ya kita artis dong, ya enggak? Kita artisnya Tuhan gitu. Jadi wajar kalau ada banyak orang-orang yang mungkin menilai, mengkritik kita karena kita artisnya Tuhan. Tetapi bagaimana kita menang melewati masalah kita, di mana kita fokus kepada Kristus, yaitu poin kedua, kita tidak boleh, jangan memperhatikan sekeliling kita. Tuhan mau kita fokus pada Kristus, ibarat pelari, orang yang bertanding dalam arena pertandingan. Kalau dia lihat sekeliling, wah itu ada pacar saya, dia jatuh nggak? Benar nggak? Halo? Kalau seorang pelari, dia memperhatikan sekelilingnya, dia tersandung nggak? Seorang pelari pasti fokus ke depan. Pelari pasti fokus ke depan. Demikian juga seorang petinju, dia fokus ke depan dong, benar nggak? Kalau dia fokus ke yang lain, dia keburu kena hantam, benar nggak? Iya kan? Jadi bagaimana kita untuk menang, mengalahkan masalah kita nggak usah perhatikan sekeliling kita. Tujuan kita, mata kita kepada arah yang kita mau, yaitu kepada Kristus Yesus. Amin. Petrus takut saat melihat sekelilingnya, saudaraku. Ya kan? Kan dia lihat nih, kita buka yuk di ayat 30. Tadi, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya ulangi lagi, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Terkadang-kadang kita ini dalam kehidupan kita perhatikan sekeliling kita gitu kan ya. Gak mungkin atau gak ada yang dapat menolong saya, kita ketakutan, benar gak? Iya kan? Kita ketakutan yang sebenarnya kita buat dari diri kita sendiri, benar gak? Iya kan? Karena kita melihat sekelilingnya. Jadi kisahnya seperti ini saudaraku, zaman dahulu, kalau para nelayan sedang berada di pantai, di laut, danau, dan melihat penampakan, itu pertanda hal yang tidak baik terjadi. Itu kisahnya seperti itu, bakalan tenggelam. Jadi berdasarkan yang mereka pikirkan para murid-murid Kristus itu, wah mereka melihat penampakan, kan dipikirnya Tuhan itu hantu, benar gak? Wah bakalan tenggelam lah ini kapal, iya kan? Ya kan kadang-kadang anak-anak Tuhan juga masih percaya namanya tahayul ya Bu ya. Ya kan? Gak boleh ini, gak boleh itu ya kan? Padahal sebenarnya dalam Tuhan kita nggak boleh percaya itu ya kan. Nah, kenapa para murid mengatakan itu hantu? Ya kan, mereka melihat sekeliling mereka malam-malam siapa yang berjalan di atas air. Dan ada penampakan, itulah yang membuat mereka berpikir itu hantu. Dan mereka berpikir kalau ada penampakan itu hantu, wah bakalan tenggelam. Itu gambarannya. Saya berusaha untuk mengupasnya ini, latar belakangnya kenapa dikatakan hantu gitu kan ya, padahal itu Tuhan. Dan mereka berpikir dan mereka ketakutan disebabkan dengan apa ya bahasanya ya, dalam gambarannya tradisi ya tepatnya ya. Kalau mitos, kalau ngelihat ada sesuatu gitu kan ya di laut gitu kan ya, di pantai danau malam-malam hari, pertanda ini kapal ini tenggelam, jadi mereka ketakutan. Nah bagi kita kehidupannya dengan orang-orang percaya pada saat ini, mari kita jangan memperhatikan sekeliling kita. Kita nggak bisa lepas daripada netizen, kita nggak bisa lepas daripada komplainnya orang atau kritikan orang, tanggapan orang, tapi kita harus maju terus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita harus maju terus di dalam Tuhan. Jangan pikir orang-orang hebatnya Tuhan, orang-orang besarnya Tuhan tidak pernah menghadapi namanya
kritikan, tantangan, tapi dia maju terus di dalam Tuhan. Amin. Mungkin anak-anak muda juga mungkin menghadapi kritik atau mungkin tantangan atau omongan-omongan cercaan, maju terus di dalam Tuhan selama kita di dalam kebenaran Tuhan dan kita mau terus dipulihkan Tuhan, hidup dalam kebenarannya Tuhan bersama kita. Amin. Nah, karena itu mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 9 Bapak Ibu, ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita anak-anak Tuhan, masalah versus fokus Kristus, poin yang kedua yang didapat adalah, jangan memperhatikan sekeliling kita, kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita juga melatih diri kita, seperti Rasul Paulus katakan dengan ilham Roh Kudus dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Supaya setelah aku melayani, jangan aku ditolak. Amin. Jadi kita melayani dengan sungguh-sungguh mata hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita lebih semangat lagi melayani Tuhan. Kita enggak mudah mengkritik sesama kita. Kita enggak mudah mengkomplain orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita, ya kan? Mungkin dalam lingkungan bisnis kita enggak kritik. Pokoknya saya hanya mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan berurusan dengan saya, bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Bagaimana Tuhan mau memakai saya Tuhan. Jadi kita tidak perlu memperhatikan sekeliling kita, bukan berarti kita egois. Tapi kita mengarahkan diri kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita diberikan karunia, kita diberikan talenta, kita diberikan kepintaran, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan kekayaan Bapak Ibu. Apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Tapi jangan tanya apa yang Tuhan telah beri kepada saudara. Amin. Jangan memperhatikan sekeliling sehingga kita menaruhkan fokus kita kepada Kristus. Siapa yang mau menaruhkan fokusnya kepada Kristus? Amin. Fokus kepada Kristus. Masalah kesulitan, tantangan, rasa tidak nyaman itu biasa, tetapi Tuhan luar biasa lewat masalah kesulitan, tantangan itu melatih otot imanku. Bapak Ibu perlu nggak sih ngeluarin uang untuk melatih otot iman saudara? Enggak kan? Tinggal dengerin aja firman Tuhan. Lewati masalah, tantangan itu memperbesar kekuatan otot iman saya. Amin. Amin. Jadi mari kita untuk sama-sama semakin hari semakin bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nge-gym harus mengeluarkan dana. 1 juta, 2 juta berapa Bapak Ibu? Nge-gym? 3 juta? 4 juta, entah berapapun itu ya. Perlu ngeluarin dana untuk membuat tampilan lebih keren dan percaya diri. Tapi kita di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Izinkan masalah, izinkan kesulitan membuat kita semakin keren. Amin. Amin. Izinkan masalah, tantangan, kesulitan membuat kita lebih percaya diri. Amin. Tapi bukan karena kuat gagah kita, tapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Amin. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana fokus masalah versus fokus Kristus, kita keluar lebih daripada pemenang. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca Matius 14 ayat 22 sampai 33 saudaraku. Ayo kita jangan bimbang saudaraku. Amin. Jangan bimbang, kalaupun belum dijawab doanya, Tuhan tahu kok waktunya yang tepat. Tadi kan yang poin keduanya dikatakan apa? Jangan memperhatikan sekeliling. Yang pertama tadi jangan fokus pada masalah, ya kan? Jangan fokus pada masalah.
Hanya lewat saja kok itu masalah. Angin sakal itu akan berhenti dengan sendirinya. Persoalan saudara, kesulitan saudara itu akan berhenti. Ya kan, akan ada waktunya jawaban dari setiap doa-doa saudara dan saya akan kita terima. Amin. Yang lagi cari pekerjaan, ada waktunya, ada masanya dapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Yang cari usaha bisnis, ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terkadang anak-anak Tuhan waktu belum dijawab doanya, wah cari Tuhan yang luar biasa ya kan? Waktu belum dijawab doanya untuk pertobatan keluarganya, doa pagi siang sore malam, ibadah dalam seminggu mungkin 3 kali. Udah dijawab nih doanya, kendor. Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Ada nggak? Saya nggak minta pengakuan gitu ya, tapi Tuhan mau udah dijawab doanya, udah dalam kehidupan nyaman, udah tersedia, lebih giat lagi, lebih semangat lagi melayani, lebih semangat lagi cari Tuhan, amin. Amin, kan doanya udah dijawab. Dulu sampai, bro tolong dukung doa buat pasangan saya ya, sis tolong dukung doa buat anak saya ya. Wah pokoknya gitu kan ya Bapak Ibu ya, udah dijawab, kendor ya kan. Tapi hari ini Tuhan mau kita lebih berapi-rapi, bersemangat lagi dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Dan poin yang ketiga tadi dikatakan jangan bimbang. Tegur lagi, bro, sis, beb, enggak ada ya. Jangan bimbang ya. Jangan bimbang. Amin. Bapak Ibu, ini sebenarnya firman Tuhan juga menegur saya. Saya ini orangnya sebenarnya khawatirnya tinggi loh Bapak Ibu. Ya kan, tapi Tuhan bentuk lewat perjalanan kehidupan saya untuk saya, enggak khawatiran. Saya ini orangnya juga sebenarnya agak-agak pelin-pelan bimbang, saya pengakuan. Tapi ya ini ya apa adanya gitu ya Bapak Ibu ya kan? Tapi Tuhan membentuk lewat masalah, kesulitan, tantangan untuk kita melatih otot-otot iman kita ya. Sama-sama gini dulu yuk. Boleh? Otot iman siapa yang berotot di sini? Ya kan? Tuhan membentuk otot iman rohani kita ya saudaraku ya. Ya kan? Waktu dulu sebentar lagi kita selesai. Sebelum saya kerja, saudaraku, saya tuh kan baru-baru ini kerja. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dulu tuh nggak kerja, dengan nggak punya gaji, mau hidup bagaimana, saudara? Benar nggak? Iya kan? Nggak punya gaji yang hidup memang full dari pokoknya nggak punya gaji. Kalau orang kerja kantoran dapat gaji ya. Nah, saya pernah dalam satu situasi yang sebelum saya kerja itu saya nggak punya penghasilan yang tetap. Oh ya nanti tanggal segini saya dapat gaji. Nah tapi Tuhan menjawab melewat masalah-masalah itu ada saja cara Tuhan untuk menolong dan memberkati saya. Adalah orang yang pada saat itu memberikan persepuluhannya setiap bulan, lebih kurang berapa tahun lah itu kepada saya gitu Bapak Ibu. Ya kan? Dia menganggap istilahnya kamu adalah rumah Tuhan, dia berikan. Saya ngomong gini gak ada maksud apa-apa Bapak Ibu, ini kesaksian. Karena saya bilang tadi saya adalah orang yang khawatiran, bimbang. Dia kasih perpuluhannya kepada saya dan itulah yang memberkati saya juga gitu ya. Nah setelah saya bekerja dia mengatakan dan dia tahu saya bekerja, dia gak kasih lagi persepuluhannya kepada saya. Ya kan, kamu kan udah kerja, dia bilang begitu kan ya. Nah tapi karena kehidupan kan pasti ada namanya biaya kehidupan, benar gak? Kalau dulu saya tinggal, saya di cover lah semua biaya gitu kan ya. Tapi sekarang kan udah gak lagi gitu kan ya. Pasti kan namanya biaya, saya tinggal di apartemen, ada biaya IPL, listrik, air gitu kan ya. Dan biaya-biaya kebutuhan kami gitu, tentunya harus dibayar, benar nggak? Karena kan orangnya sudah memberhentikan persepuluhannya kepada saya. Nah berarti ada biaya. Nah kembali lagi, dengan gaji yang saya sudah dapat, tapi biaya hidup saya sudah tinggi, berarti saya bimbang lagi, aduh gimana ini? Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang Bapak Ibu pernah nggak sih berpikiran, maksudnya menghadapi tantangan-tantangan begitu? Tapi Tuhan itu ngasih saya nih, kamu Loli anakku, kamu itu ayo jangan khawatir, jangan takut. Jadi pada saat saya dikasih tema ini, dan poin yang ketiga itu dapatnya adalah jangan bimbang. Wah ini menegur saya, supaya saya jangan bimbang. Waktu belum kerja, belum punya gaji, Tuhan menyatakan penyertaan dia, kami bisa hidup, benar nggak? Ya kan, tapi setelah Tuhan memberikan saya pekerjaan, biaya hidup udah gede nih, ya kan? Dan orang sudah memberhentikan perpuluhannya kepada saya, gitu kan ya. Berarti saya berjalan dengan iman lagi dong, benar nggak? Tidak berharap dan tidak bergantung kepada
manusia. Benar gak Bapak Ibu? Tapi ada aja cara Tuhan menolong. Dan apakah dengan gaji yang saya terima sudah cukup? Belum, karena kan biaya hidupnya udah tinggi ya. Udah ada ini, udah ada ini, udah ada ini. Tapi kembali lagi, Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Jangan bimbang, yuk. Saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan anak-anak muda di sini, tantangan yang sedang dihadapi. Tapi Tuhan katakan, jangan bimbang. Firman-Nya berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita buka dari Filipi 4, saudaraku, sebentar lagi kita selesai. Filipi 4, ayat 6 sampai 7 ya kalau nggak salah ya. Filipi 4 ayat 6. Ya, kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Maka dikatakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita kembali ke ayat 6 tadi. Ibu, dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa saudaraku, Tuhan kita hanya sejauh doa, katakan amin. Amin. Ya kan, murid-murid ketakutan pada saat itu ya karena angin sakal. Kemudian mereka melihat Tuhan itu seperti hantu Tuhan gitu. Kalau memang engkau itu Tuhan, suruh saya berjalan. Petrus ini orang yang tanggap, cepat tanggap saudaraku. Siapa di sini yang sedikit-sedikit tanggap? Kok gini? Ada nggak tipe yang seperti Rasul Petrus karakternya? Ya kan? Nah, dia langsung respon gitu kan ya. Dalam peristiwa mengenai Yesus berjalan di atas air. Dan saat dia melihat sekelilingnya, dia dikatakan hampir tenggelam. Namun di sini dikatakan kembali lagi ke Filipi 4 ayat 6. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Pokoknya kita naikkan aja sama Tuhan. Ini Tuhan doaku, ini permohonanku Tuhan. Mengenai kapan waktunya Tuhan jawab. Angin sakal itu juga pada waktunya akan reda saudaraku. Amin. Angin sakal tanda kutip secara makna rohani itu akan reda dalam hidup saudara. Persoalan, kesulitan, tantangan, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak itu. Ataupun penantian saudara pada waktunya itu akan terjawab semuanya. Amin. Pada waktunya kita akan melewati itu semuanya. Oh ternyata aku bisa. Tuhan keren. Tuhan mau membuat saya tambah keren dan tambah percaya diri. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Amin. Ya kan? Jadi jangan bimbang. Dikatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan lupa poinnya ini saudaraku. Kadang anak Tuhan lupa dengan ucapan syukur. Kita belajar dari bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut 40 tahun. Ya kan? 40 tahun. Yang harusnya kalau dalam perjalanan pesawat mungkin 3 jam, 4 jam ya. Atau mungkin kalau kendaraan cuma hanya berapa hari ya, berapa jam. Saya kemarin gak jadi ke Israel. Semoga tahun ini kita bisa pergi ke Israel ya Bapak Ibu. Amin, sama-sama. Keren kali ya Pastor Hari ya. Keren kali ya. Kita doakan. Kan doa, pokoknya naikkan aja doa ya kan. Urusan Tuhan mau jawab, mengabulkan itu biar urusan Tuhan. Ya kan, yang penting kita berdoa, berusaha dan kita melakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang penting jangan lupa bersyukur. Kita tepuk tangan, tepuk lagi. Yuk kita bersyukur yuk. Bersyukur. Bersyukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa. Taruh tangan kanan kita di bagian dada kita. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam namamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, lewat tema hari ini, masalah versus fokus kepada Kristus. Kami diingatkan akan 3 hal Tuhan. Untuk kami tidak fokus kepada masalah, kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi. Kami diingatkan bahwa siapapun pasti pernah mengalami namanya kesulitan.
Baik dia orang percaya maupun dia orang yang belum percaya. Baik dia orang yang intim, dekat dengan Tuhan maupun tidak. Bahkan sekalipun hamba Tuhan pasti pernah mengalami namanya tantangan dan kesulitan masalah. Tapi lewat masalah, lewat kesulitan tantangan itu Tuhan, kami tahu itu semua hanya sekedar numpang lewat dalam hidup kami. Masalah itu, kesulitan itu luar biasa. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka bagi Bapak Ibu yang mengatakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku percaya. Engkau besar, Engkau luar biasa, Engkau keren, Engkau dahsyat, Engkau menakjubkan dalam hidupanku. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa-doa dari Bapak Ibu. Tapi biarlah kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Setiap iman kita dibangkitkan kembali. Setiap kehidupan rohani kita disegarkan kembali. Lewat masalah, tantangan, kesulitan itu membentuk otot-otot iman kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan mau membuat aku semakin perkasa di dalam Tuhan. Lewat otot-otot imanku yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa berkati umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan lewat poin kedua Tuhan, kami diingatkan untuk tidak memperhatikan sekeliling kami Tuhan. Kami hanya memperhatikan dan fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah membeli dan membayar kami dengan harga yang lunas dan tunai. Maka oleh karena itu mampukan kami Tuhan. Sehingga pada saat kami melewati, pada saat kami mampu memeredakan angin sakal dalam kehidupan kami. Kami berkata, kami percaya bahwa Tuhan kami semakin besar dalam kehidupan kami. Dan kami berkata bahwa kami melatih tubuh kami dan menguasai seluruhnya Tuhan. Supaya sesudah kami memberitakan Injil, supaya sesudah kami melayani semua, supaya sesudah kami dipercaya oleh Tuhan dengan segala nikmat dan berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau fokus kepada panggilan kami. Kami mau fokus kepada kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Dan poin ketiga Tuhan, kami diingatkan untuk kami tidak bimbang. Taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan semuanya kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hidupku Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pegang dan Tuhan kendalikan dan Tuhan kuasai. Kami percaya kami punya masa depan yang indah dan cerah di dalam tangan Tuhan. Di dalam kehendak rencana Tuhan, kami melihat segala sesuatunya. Tuhan jadikan semuanya baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, jika ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berkata, kami percaya, kami keluar lebih daripada pemenang. Tuhan membuat kami semakin indah, Tuhan membuat kami semakin keren, Tuhan membuat kami luar biasa, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.